Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4091. Pada saat ini, Shangri-La Hotel. Pelelangan sudah selesai, tetapi Charlie tidak segera pergi. Dia awalnya menyiapkan seluruh pil permajaan untuk 3 VIP malam ini. Setengah dari yang diberikan kepada kakek Wade dan setengah lainnya dibagi menjadi 2. Untuk diberikan kepada Tuan King Hua Tua dan Ratu Eropa Utara setelah pertemuan. Lelang ini bisa menarik begitu banyak orang kaya dari Eropa dan Amerika. Semua berkat 2 orang ini yang membantu mempromosikan pil dan memberikan dukungan. Karena itu, Charlie sengaja menyiapkan jamuan makan sederhana di Shangri-La dan mengundang ketiganya untuk makan snack. Zhongquan dan King Hua sudah saling mengenal, jadi mereka berdua berbicara dengan baik di meja. Sementara mantan Ratu Nordik Victoria, di meja ini, jelas agak terburu-buru. Meskipun dia pernah menjadi permaisuri suatu negara, tetapi sekarang dia telah turun tahta dan kehilangan lingkaran cahaya permaisuri. Dan malam ini di pelelangan ini, kepercayaan dirinya tidak kalah dihantam oleh orang-orang kaya yang menawar gila di belakangnya. Tidak ada keraguan bahwa dia masuk melalui pintu belakang, nilai kekayaan di antara 200 orang ini adalah yang paling bawah. Dan Charlie menghasilkan lebih dari 170 miliar dalam satu malam hari ini dengan menjual pil permajaan. Dan semuanya dalam dolar as, jadi duduk di meja ini sekarang. Dia tersanjung dan pada saat yang sama juga khawatir. Namun, Charlie, yang telah menghasilkan lebih dari 100 miliar, tetap rendah hati di depan ketiga orang ini. Dia secara pribadi menuangkan anggur untuk ketiganya, bangkit dan mengangkat cangkirnya, dengan sopan berkata, "Hari ini, aku berterima kasih kepada kalian bertiga karena datang jauh-jauh ke sini dan mendukung juniormu. Secangkir anggur ini aku bersulang untukmu." Ketiga orang itu secara kebetulan ingin berdiri, tetapi Charlie berkata, "Silakan duduk, segelas anggur ini untukku sebagai junior untuk bersulang untuk kalian semua, kalian tidak boleh sopan." King Hua sibuk berkata, "Tuan Muda Wade, saya seekor pithon." Begitu Charlie mendengarnya, dia tahu bahwa dia akan pindah ke nasib sebuah cerita. Dan dengan cepat memotongnya dan berkata, "Tuan Lai, nasib set itu, kami tidak peduli di meja ini. Kalau aku tidak mengenalmu, ketemu di bus juga harus bangun untuk memberimu tempat duduk, kamu tidak perlu terlalu sopan denganku sekarang." Zhongquan jarang menikmati rasa hormat Charlie, jadi dia buru-buru menasihati King Hua. "Pak Lai, duduk saja, jangan mempersulit Charlie." Baru saat itulah King Hua mengangguk dan berkata dengan kepalan tangan, "Tuan Muda Wade, izinkan aku bersikap kasar." Charlie tersenyum tipis, dan menatap ratu tua di sampingnya, dia saat ini bahkan lebih gugup dan penuh ketakutan. Tidak dapat memutuskan apakah akan duduk atau berdiri, kakinya agak keras. Menjaga sedikit jarak antara tubuh dan kursinya, setengah berdiri setengah duduk. Charlie berkata, "Miss Iliad, itu sama untukmu juga, silakan duduk." Baru saat itulah ratu tua duduk kembali di kursinya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wade atas undangannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang ini." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya melihat Anda telah menawar beberapa putaran di awal, bagaimana perasaan Anda?" Ratu tua berkata dengan malu, "Itu karena aku tidak menghargai diri sendiri. Saya pikir saya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan salinan pertama dari pil permajaan dengan meletakkan seluruh kekayaan saya. Tapi saya tidak menyangka bahwa salinan pertama akan dijual dengan harga setinggi 2 miliar dolar. Yang jauh melebihi kekayaan seluruh keluarga Iliad kita." Charlie samar-samar tersenyum, "Bahkan, mengundang Anda untuk menjadi VIP, itu dengan harapan Anda bisa datang ke tempat kejadian untuk mendukung saya. Kamu sendiri yang datang ke pelelangan, menurunkan statusmu, aku berterima kasih." Bab 4092. Ratu tua itu tertawa 2 kali, tetapi dalam hatinya, dia berpikir, "Apa gunanya merendahkan diri sendiri, jika saya bisa mendapatkan salinan pil itu, saya akan rela menghabiskan semua uang saya." Dia hanya bisa berkata dengan wajah rendah hati, "Tuan Wade benar, saya agak mendadak." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak mengatakan bahwa Anda tiba-tiba. Aku mengatakan bahwa kamu tidak perlu bersaing dengan mereka karena kamu adalah seorang VIP. Apakah kamu memiliki lebih banyak aset daripada mereka atau tidak?
posisimu di sini bersamaku lebih tinggi dari 200 atau lebih. Mendengar ini, Ratu Tua merasa bahwa rasa rendah dirinya akhirnya sedikit lega. Meskipun dia tidak kuat, tetapi karena Charlie memberinya rasa hormat seperti ini, itu memang cukup untuk menegakkan punggungnya. Faktanya, meskipun dia tidak berhasil menawar pil permajaan malam ini, kehadirannya sebagai VIP membuatnya merasa bercanda. Dia buru-buru berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Wade, karena telah memikirkan saya dengan sangat baik. Seluruh keluarga Iliad kami, juga, berutang keberadaannya atas bantuan Anda, Tuan Wade." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memindahkan cucunya Helena dan berkata dengan serius, "Helena sering membicarakan Pak Wade di depan saya, kali ini dia sangat merindukan Pak Wade. Juga sangat ingin bertemu Tuan Wade lagi, tetapi dia sekarang telah naik tahta, dengan identitas pembatasan ratu. Dia tidak bisa meninggalkan negara sesuka hati, tolong maafkan saya, Tuan Wade." Charlie juga tahu bahwa Ratu Tua itu sengaja menyebut Helena, sebenarnya ingin dekat dengannya. Untuk titik ini, Charlie secara alami melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Tolong beritahu Helena bahwa kita pasti akan bertemu lagi di masa depan." Ratu Tua mengangguk berulang kali dan berkata dengan wajah penuh harap, "Jika Tuan Wade punya waktu, Anda selalu dipersilakan untuk datang ke Eropa Utara." Meskipun Helena sangat tidak nyaman untuk meninggalkan istana, tetapi interior istana masih sangat pribadi. "Kamu bisa datang ke istana selama beberapa hari ketika kamu punya waktu." Charlie dengan santai menjanjikan sebuah kalimat, "Oke, saya akan datang nanti ketika saya memiliki kesempatan." Setelah mengatakan itu, dia melihat permaisuri tua, dan kemudian menatap King Hua, dan dengan serius berkata, "Ngomong-ngomong, dua senior tua itu datang dari Eropa dan Amerika Serikat dari jauh kali ini. Jadi kamu memang sangat baik kepada junior, jadi junior juga telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk kalian berdua, tolong jangan keberatan." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 kotak rose wood dari sakunya dan menyerahkannya kepada King Hua dan Ratu Tua masing-masing. Keduanya sepertinya menebak bahwa kotak itu mungkin berisi pil permajaan, jadi mereka berdua tiba-tiba menjadi sedikit emosional. Bahkan seorang lelaki tua seperti King Hua, yang telah melewati ratusan tahun badai besar, masih kesulitan menahannya. Charlie berbicara saat ini, dalam 2 kotak kayu ini, masing-masing ada seperempat pil permajaan. Yang merupakan tanda penghargaan kecil, tolong terima mereka. Mendengar bahwa itu memang pil permajaan, tangan kedua orang itu sedikit gemetar. Permaisuri tua telah lama menantikan pil permajaan. Dan pelelangan hari ini telah menunjukkan padanya harga pasar dari obat mujarab ini. Dan dia sangat hancur sehingga dia pikir dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil permajaan lagi dalam hidupnya. Jadi pada saat ini, ketika dia melihat Charlie mengambil inisiatif untuk memberinya salinan, air mata kegembiraan langsung keluar dari matanya. Meskipun King Hua telah meminum seluruh pil permajaan, dia juga tahu bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Charlie padanya setelah dia memecahkan jebakan kawanan perangkap naga untuknya. Karena Charlie telah lolos dari jebakan-jebakan naga, dia sudah lama melayang ke langit dan tidak perlu memecahkan jebakan untuknya di masa depan. Jadi dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil permajaan lagi dalam hidupnya. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Charlie akan mengambil inisiatif untuk memberinya seperempat dari pil permajaan sebagai tanda terima kasih. Yang juga membuat hatinya sangat bersemangat. Nilai 1 pil permajaan, yang dapat memperpanjang hidup setidaknya 10 hingga 20 tahun. Dan seperempatnya, yang dapat memperpanjang umur setidaknya 3 hingga 5 tahun, naik menjadi 38,2 miliar dolar di lelang. Dan untuk King Hua, bahkan jika dia bisa memberikan lebih banyak uang, dia tidak bisa mengimbangi efek dari pil ini. Bab 4093. Meskipun ketiga VIP hari ini tidak berani berharap bahwa kali ini hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka bisa mendapatkan hadiah pil permajaan, tetapi bagi Charlie, karena dia mengundang mereka, bagaimana dia bisa benar-benar membiarkan mereka melakukan perjalanan tanpa biaya? Sebuah pil permajaan dibagi menjadi 3 bagian. Kakek mendapat setengah, Tuan Lai dan Ratu Tua masing-masing mendapat seperempat. Yang menurutnya juga merupakan cara distribusi yang lebih masuk akal. Di antara ketiganya, kakek belum memakan pil permajaan. Dia tidak terlalu tua, setengah dari pil permajaan akan dapat memberinya peningkatan besar.
Dan Charlie sendiri juga meninggalkan tangan, jika dia memberi kakek satu persatu. Jika orang tua dalam ambisi muda ingin mendapatkan kembali kendali atas keluarga Wade, maka itu pasti akan menjadi masalah. Beri dia setengah pil sekaligus, agar dia makan sumsumnya, keinginan masa depan untuk pil permajaan semakin tinggi. Jadi untuk urusan keluarga Wade, dia juga bisa lebih kooperatif dengannya. Bagaimanapun, meskipun mereka benar-benar telah mengambil alih keluarga Wade. Tetapi ahli waris keluarga Wade kebanyakan menarik Sir 0 TCH, jadi untuk banyak hal, dia masih membutuhkan lelaki tua itu. Adapun King Hua dan Ratu Tua, itu benar-benar tidak disukai. Keduanya memberi banyak bantuan dalam mempromosikan pil permajaan, hanya tepat untuk membicarakan perasaan. Ratu Tua takut malam akan terlalu lama. Jadi dia tidak ragu dan langsung memakan pil permajaannya. Dia baru saja terbangun dari penyakit kritis beberapa waktu lalu. Dan tubuhnya relatif lemah, jadi dia tidak sabar untuk menggunakan pil permajaan untuk memperbaikinya. Setelah pil memasuki mulutnya, dia benar-benar merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Dan rasa kekuatannya juga jauh lebih kuat, dan dia langsung mendapatkan kembali keadaannya 4 atau 5 tahun yang lalu. King Hua awalnya ingin menyimpan pil permajaan ini, kalau-kalau ada gunanya di masa depan. Tetapi melihat bahwa Ratu Tua telah memakannya, dia juga malu untuk meninggalkan pil permajaan untuk diambil. Lagi pula, Paman Charlie sendiri ingin menghabiskan lebih dari 300 miliar untuk mengambil pil permajaan. Charlie tidak setuju, jika dia mengambil pil permajaan ini, itu sangat tidak tepat. Jadi, dia juga memasukkan seperempat pil ini ke mulutnya di depan Charlie. Meskipun meminum pil kali ini tidak mengejutkan seperti meminum pil untuk terakhir kalinya. Itu masih membuatnya jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih muda daripada yang terakhir kali. 2 orang untuk Charlie penuh rasa terima kasih. Charlie mengucapkan 2 kalimat dengan sopan, dan kemudian membuka semua orang untuk makan. Makanan ini disantap oleh semua tamu. Setelah makan, setelah Charlie mengirim ketiganya kembali ke gedung administrasi. Dia berkata kepada Zhongquan, "Kakek, aku punya sesuatu yang ingin aku minta nasihatmu, mengapa kita tidak pergi ke kamarmu untuk mengobrol?" "Tentu." Zhongquan langsung setuju, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada 2 lainnya, dia membawa Charlie ke kamar tempat dia tinggal. Kakek dan cucunya duduk berhadapan di sofa, dan Charlie bertanya padanya. "Kakek, nomor 99 yang ditendang di pelelangan hari ini, apakah kamu mengenalnya?" Zhongquan berkata, "Tidak, saya tidak mengenalnya, mengapa?" Zhongquan terkesan oleh orang itu karena orang itu sangat membuatnya takut. Ketika dia membuka mulutnya dan berbicara tentang 370 miliar dolar. Namun, dia tidak tahu persis asal-usul orang itu. Charlie bertanya padanya saat ini, "Saya bertanya kepada orang lain, dan mereka berkata, orang itu adalah paman buyut saya, Marshal An." "Marshal An?" "Anehnya, itu dia." Mata Zhongquan melebar dan dia tidak kembali dari keterkejutan untuk waktu yang lama. Charlie membuka mulutnya dan bertanya, "Kau tidak mengenalnya?" Zhongquan tersenyum sinis, "Keluarga kakekmu cukup tidak puas dengan keluarga Wade kami saat itu. Ketika ibumu menikah di sini, keluarga ibunya bahkan tidak datang. Saya belum pernah bertemu dengan paman Anda sebelumnya, hanya beberapa tahun yang lalu di puncak di Swedia bertemu dengan paman kedua Anda, Markus. Ketika dia di atas panggung, saya di luar panggung, saya melihat orang yang sebenarnya dari jauh. Kemudian saya berpikir untuk mendekatinya, mengunjunginya, tetapi dia tidak mau melihat saya. Tampaknya keluargaan benar-benar tidak menyukai mereka yang bermarga Wade." Bab 4094. Zhongquan mengejek, "Dia tidak melihat ke arahku, tapi dia berkata pada saat itu, dari orang-orang yang bermarga Wade, dia mengenalimu. Dia berkata, ngomong-ngomong, paman buyutmu datang ke pelelangan dan ingin mengambil pil permajaan. Aku tidak tahu untuk siapa dia ingin membelinya, kakekmu atau nenekmu. Aku tidak yakin." Charlie berkata, "Saya belum memiliki kontak dengannya. Jadi saya tidak tahu untuk siapa dia membeli pil permajaan." Zhongquan berkata, "Charlie, saya pikir Anda dapat melakukan kontak dengan keluarga kakek Anda, itu mungkin bukan hal yang buruk." Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, "Tetapi untuk menghubungi, yang terbaik adalah memulai dengan kakekmu atau paman keduamu. Sejauh yang saya tahu, keluargaan di generasi ini, hak berbicara yang sebenarnya, adalah paman kedua Anda, Markus."
Setelah ibumu meninggalkan keluargaan, banyak bisnis keluargaan yang diambil oleh paman keduamu. Dan juga melakukannya dengan sangat baik, kakekmu telah lama menetapkan paman keduamu sebagai penerus keluargaan. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum punya ide untuk bertemu dengan mereka, biarlah. Zhongquan berbicara, keluargaan adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di dunia. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan mereka, itu pasti akan memiliki banyak manfaat untuk perkembangan Anda di masa depan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, belum lagi aku tidak punya niat untuk mengidentifikasi dengan mereka sekarang. Bahkan jika kebenaran diakui suatu hari nanti, saya tidak akan membiarkan mereka mendukung perkembangan saya. Di depan kepentingan, kekerabatan mungkin tidak bisa diandalkan, hal semacam ini lebih baik mengandalkan orang lain daripada mengandalkan diri sendiri. Berkata, Charlie teringat sesuatu, benar kakek, orang-orang paman buyutku masih di sini. Saya pikir jika dia masih ingin mendapatkan pil permajaan, dia pasti akan menemukan cara untuk menghubungi Anda. Jika dia menemukanmu, jangan ungkapkan situasiku padanya. Zhongquan mengangguk dan bertanya, bagaimana jika dia meminta saya untuk membantunya membeli pil permajaan? Bagaimana saya harus membalas? Charlie berkata, ini sederhana, Anda bisa bertanya dulu padanya apa yang dia inginkan dari pil permajaan. Dan omong-omong, berjanjilah padanya bahwa kamu dapat membantu berkonsultasi, dan kemudian perlakukan dia dengan dingin. Jika dia tidak bertanya padamu, kamu tidak perlu membalasnya, jika dia datang untuk bertanya padamu. Kamu bisa mengatakan bahwa tidak ada kemajuan, untuk saat ini, terus gantung dia. Baik. Pada saat ini, Marshall sedang duduk di sofa di kamar hotel, memegang jimat buatan tangan Charlie. Mata melihat keluar jendela pada pemandangan malam kota, hatinya tertekan. Sangat disayangkan baginya untuk tidak dapat mengambil pil permajaan ketika dia datang kali ini. Terlebih lagi, sebelum dia berpartisipasi dalam pelelangan ini, dia sudah terdaftar dengan identitas Conrad Huo. Dan wajahnya terikat kuat pada identitas Conrad dengan penyelenggara lelang pil permajaan. Dan dia juga kehilangan hak untuk terus berpartisipasi dalam lelang pil permajaan tahun depan. Bahkan jika dia kembali tahun depan dengan identitas baru, wajahnya tidak akan bisa melewati pengenalan wajah penyelenggara. Dengan kata lain, dia tidak akan memenuhi syarat untuk kembali ke lelang ini di masa depan. Dalam kasus beberapa tahun kemudian, ketika dia sekarat dan juga membutuhkan pil permajaan untuk memperbarui hidupnya. Tidak ada cara untuk menghadiri pelelangan secara langsung, yang berarti tidak ada peluang untuk mendapatkan pil dengan jumlah uang berapapun. Ketika dia memikirkan hal ini, dia ingin pergi ke Warnia dari grup lagu dan memohon padanya secara langsung. Memintanya untuk memberikan pesan kepada pemilik pil permajaan untuk menutup mata. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah menawarkan 370 miliar $, tunai di tempat, dan pemilik pil permajaan masih bergeming. Dia melepaskan gagasan untuk mencari penghinaan lebih jauh. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencari terobosan dari Elder Wade untuk saat ini. Bagaimanapun, keluarga Wade juga merupakan salah satu penyelenggara lelang pil permajaan kali ini. Dan penatua Wade juga diundang sebagai VIP dan juga mengambil setengah dari pil permajaan di depan umum. Jadi dia harus sangat mengenal pemilik di balik pil itu. Lagi pula, keluargaan dan keluarga Wade adalah saudara. Jadi akan selalu berguna bagi Zhongquan untuk membantu menyampaikan kata-kata yang baik di depan pemilik pil permajaan. Jika dia sedikit sadar akan perasaan lamanya. Jadi, dia segera berkata kepada pelayannya, pergi dan mintalah informasi kontak Zhongquan Wade segera. Bab 4095. Untuk orang biasa, untuk mendapatkan informasi kontak dari Taipan top seperti Zhongquan Wade, pada dasarnya sesulit mencapai langit. Namun, bagi Marshall, tidak sulit untuk menanyakan informasi kontak Zhongquan. Segera, dia mendapatkan nomor ponsel yang diperlukan. Segera setelah itu, dia tidak ragu untuk menelepon. Pada saat ini, Zhongquan sedang mengobrol dengan Charlie. Ketika telepon berdering, dia mengambilnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor Amerika. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata kepada Charlie, Charlie, aku akan menelepon. Charlie mengangguk dan memberi isyarat, tolong. Zhongquan mengangkat telepon dan berbicara, halo, siapa itu? Di ujung telepon yang lain, Marshall berkata sambil tersenyum, halo Paman Wade.
Zhongquan langsung dengan beberapa keraguan mendapatkan nomor aneh, dan langsung dipanggil Paman Wade. Dia pikir itu anak dari kerabat yang sudah meninggal. Dia terkejut ketika dia tiba-tiba merasa bahwa suara pihak lain terdengar akrab. Rasanya seperti orang yang sama yang diusir oleh Warnia di pelelangan hari ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membuat bentuk mulut pada Charlie, dan bentuk mulut itu hanya memberi isyarat satu kata, Marshall. Kemudian, sambil menyalakan speaker, dia bertanya, kamu yang mana? Marshall berkata dengan rendah hati, Paman Wade, saya Marshall An, Margaret adalah saudara perempuan saya yang sebenarnya. Hah? Zhongquan bertanya dengan heran, kamu adalah saudara laki-laki Margaret? Benar. Marshall sibuk berkata, kami memiliki total 5 saudara kandung, saya di baris kedua. Zhongquan tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Anda memiliki nomor telepon saya. Marshall menjelaskan, saya meminta seseorang untuk menanyakan nomor telepon Anda. Jadi saya menelepon Anda, jika ada praduga, tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Zhongquan menghela nafas, bagaimanapun, Margaret adalah menantu dari keluarga Wade kami. Dan kamu adalah saudara laki-lakinya, jadi kamu adalah kerabat keluarga kami, jadi kamu tidak harus bersikap sopan denganku. Jika sebelum hari ini, Zhongquan mengatakan kata-kata ini kepada keluargaan, dia akan diejek oleh keluargaan. Karena kecuali Margaret, anggota keluargaan lainnya sama sekali tidak menganggap anggota keluarga Wade sebagai saudara. Ketika Zhongquan, sebagai seorang penatua, mengambil inisiatif untuk mendekati paman kedua Charlie di KTT Swedia. Dan tidak disukai, terbukti bahwa keluargaan sangat membenci keluarga Wade. Namun, Marshall sekarang harus memohon kepada Zhongquan, jadi ketika dia mendengar kata-kata Zhongquan, hatinya tiba-tiba menghela nafas lega. Dia merasa bahwa senior keluarga Wade memang masih memberikan wajah kepada keluargaan. Ini juga membuatnya sangat rileks, jadi dia berkata melalui telepon, Paman Wade, kamu benar, kedua keluarga kita adalah saudara. Tapi kami tidak memiliki banyak kontak selama bertahun-tahun, jadi kami harus memiliki lebih banyak kontak di masa depan. Ya. Zhongquan juga rubah tua, tentu saja, dia tidak akan kalah dari siapapun. Jadi dia berkata dengan sangat sopan, Marshall, Anda tiba-tiba menemukan telepon saya untuk menghubungi saya, pasti ada sesuatu. Kita semua adalah keluarga, jangan terlalu sopan, apa yang baru saja kamu katakan. Marshall berkata sambil tersenyum, Paman Wade benar-benar orang yang cepat, maka saya tidak akan sopan dengan Anda. Saya mendengar bahwa keluarga Wade juga berpartisipasi dalam pelelangan pil permajaan di Orrose Hill. Dan aku juga mendengar bahwa kamu adalah seorang VIP di pelelangan, apakah ada hal seperti itu?